Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mulaikan pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terakhir tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran bab terakhir ini adalah untuk memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, untuk memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja. Untuk yang pertama adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Apa itu peraturan perundang-undangan? Sebelum bahas pengertian peraturan perundang-undangan, ada baiknya kita bahas dulu tentang negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, setiap negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan, termasuk negara Indonesia. Seperti kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka dari itu, segala permasalahan diselesaikan berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam sebuah negara hukum tentu akan adanya pengakuan hak asasi manusia, asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan teratur. Maka dari itu tentunya ada syarat-syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, harus mencerminkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, harus dapat menunjukkan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, harus dapat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan menjunjung hak-hak asasi manusia. Nah, langsung saja kita membahas tentang pengertian dari peraturan perundang-undangan. Nah, di sini yang Ibu ambil yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ada yang lain juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah berbagai peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk mewadahi atau mengatur berbagai kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, arti penting peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional yaitu yang pertama, sebagai pedoman para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Yang kedua, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Dan yang keempat, menjamin kepastian hukum warga negara. Nah, untuk tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tetap menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, ada 7 tingkatan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jika dalam suatu hal undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau biasa disingkat dengan MK. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Hal ini tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2000. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disingkat UU dan Perpu. Nah, ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disingkat dengan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Dan ada lagi peraturan pemerintah atau yang biasa disingkat dengan PP. Ya, peraturan perundang-undangan ini yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ada peraturan Presiden. Sesuai namanya, peraturan ini dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan daerah provinsi atau biasa disingkat dengan Perda Provinsi. Nah, sesuai dengan namanya, ini dibuat oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Provinsi yang biasa dikenal dengan gubernur. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Biasa disingkat dengan Perda Kabupaten atau Kota. Nah, peraturan ini dibuat atau dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Kabupaten atau Kota, yaitu Bupati atau Wali Kota. Nah, untuk penyusunan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang memiliki dasar hukum yang jelas. Penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, di sini tetap kita menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas yang memuat dalam peraturan perundang-undangan, yang pertama pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keselarasan. Nah,
dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Adapun partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah yang pertama, memberi masukan kepada pemerintah dalam pembuatan hukum. Yang kedua, menaati peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sadar dan taat pada hukum dan peraturan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Setelah tadi membahas pengertian, pembuatan, proses tata urutan peraturan perundang-undangan, sekarang kita beralih ke bagaimana sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk ditaati bersama oleh seluruh komponen bangsa. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menaati segala peraturan yang telah dihasilkan lembaga-lembaga negara. Jadi, bagaimana sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga? Yang pertama, Ibu kasih contoh, yaitu tentunya menghormati kedua orang tua. Kemudian lagi, selalu mengutamakan bermusyawarah untuk bisa mendengarkan pendapat dari anggota keluarga. Dan tentunya kita saling menyayangi terhadap anggota keluarga lainnya, misalnya adik, saudara, dan sebagainya. Kemudian, lalu bagaimana sikap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dilakukan di lingkungan sekolah? Ibu berikan contoh, misalnya menghormati seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan santun kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, tidak membuat suasana gaduh saat mengikuti pelajaran. Yang keempat, mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan sekolah. Lalu, selanjutnya, sikap kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengadakan kegiatan gotong royong dalam membantu tetangga yang terkena musibah. Yang kedua, menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya, menyelesaikan masalah dengan penuh kekeluargaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, tidak main hakim sendiri. Nah, untuk sikap yang terakhir, bagaimana kepatuhan terhadap perundang-undangan yang dapat dilakukan di lingkungan negara? Yang pertama, disiplin membayar pajak sesuai dengan gambar. Kemudian yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, mendukung pergerakan disiplin nasional. Yang keempat, menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum. Dan yang terakhir, membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang peraturan perundang-undangan nasional.
Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh mengirimkan pertanyaan di WA. Insya Allah Ibu jawab satu persatu. Kemudian boleh juga simpan dulu pertanyaannya, nanti akan kita bahas di sesi pembelajaran luring atau luar jaringan, atau biasa kita sebut dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, sekian dulu dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.